Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga di daring pertama kita kali ini kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa banyak minum air putih dan kurangi kegiatan di luar rumah ya. Oke, mari kita akan mulai melanjutkan materi yang ada di kelas 7, yaitu mengenai materi aljabar. Aljabar itu bukan berarti Jawa Barat ya, apalagi Aljatim, Jawa Timur. Bukan. Aljabar itu salah satu cabang materi matematika. Kalau di dalam bahasa Inggris itu dinamakan algebra, sedangkan aljabar itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabar, di mana diambil dari karangan Al-Khawarizmi di kitab Aljabar wal Muqabbalah. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membicarakan mengenai bentuk aljabar dan juga operasi bentuk aljabar, mengenai pembahasan penjumlahan dan pengurangan aljabar. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengingat dulu ya, materi minggu lalu yang sudah Ustazah sampaikan mengenai pengertian bentuk aljabar. Ada yang masih ingat apa sih aljabar itu? Oke, coba dibuka bukunya. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Ingat ya, memuat variabel atau peubah. Contohnya, Ustazah punya 5. Contoh nih, yang pertama P plus 5, yang kedua A min 2, yang ketiga 4X min 9, yang keempat 7X plus 3Y min 1, dan yang terakhir min 2M plus 3N. Nah, yang dinamakan variabel itu atau peubah itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasanya lambangnya itu berupa huruf alfabet dari A sampai Z dengan menggunakan bentuk huruf kecil ya. Seperti yang contoh pertama tuh, P ditambah 5. P itu selaku variabel atau peubah. Untuk contoh kedua, A dikurang 2. Variabelnya adalah A. Contoh yang ketiga, 4X min 9. Variabelnya adalah X. Iya, betul. Dan yang keempat, 7X ditambah 3Y min 2 ini memiliki dua variabel. Variabel pertama yaitu X dan variabel kedua yaitu Y. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur aljabar ya. Unsur-unsur aljabar itu ada 4, koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Koefisien itu biasanya adalah angka yang di belakangnya terdapat suatu variabel atau peubah. Kita tahu, dari contoh 3P plus 5, variabelnya itu adalah P. Nah, sedangkan koefisien itu adalah angka yang di belakangnya ada pengikut variabel. Jadi, koefisiennya adalah 3. Untuk 5 itu termasuk konstanta, di mana konstanta ini berdiri sendiri, angka yang berdiri sendiri, tidak ada pengikutnya ya. Dan yang terakhir itu suku. Dari 3P plus 5 ini memiliki dua suku. Suku yang pertama yaitu 3P dan suku yang kedua yaitu 5. Paham sampai di sini? Oke, biar untuk lebih jelasnya lagi, coba dilihat contoh yang kedua. 4X dikurang 9. Koefisien dari 4X min 9. Ingat, koefisien itu adalah angka yang di belakangnya terdapat variabel atau peubah. Nah, dari 4X min 9 yang terdapat variabelnya yaitu angka 4. Berarti koefisien dari 4X min 9 itu adalah angka 4. Paham? Nah, untuk konstanta itu angka yang berdiri sendiri ya. Jadi dari 4X min 9, angka yang tidak memiliki variabelnya itu angka berapa? Angka min 9. Oke, bagus. Jadi konstantanya itu adalah min 9. Dan yang terakhir, sukunya. Sukunya dari 4X min 9 itu terdapat dua
suku. Yang pertama itu 4x dan yang kedua itu adalah min 9. Jadi paham sampai di sini ya. Unsur-unsur aljabar, diingat kembali. Unsur-unsur aljabar itu ada 4. Yang pertama koefisien, yang kedua variabel, yang ketiga konstanta, dan yang terakhir itu suku. Variabel itu adalah lambang ya, lambang bentuk alfabet yang belum memiliki nilai. Koefisien itu adalah angka di depan variabel atau pengubah. Konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri, sedangkan suku itu adalah gabungan keduanya. Lanjut di sini, contoh penjumlahan dan pengurangan. Oke, di sini Ustazah ada panda nih. Panda yang pertama berjumlah 3. Panda yang kedua berjumlah 2. Nah, panda kita ibaratkan, misalkan itu P. Kita ubah menjadi P. Nah, panda yang pertama ada 3, berarti kita tulis 3P. Panda yang kedua itu ada 2, berarti kita tulis 2P. Ingat, di sini termasuk ke dalam jenis suku sejenis. Suku sejenis itu apa? Suku sejenis itu ketika dia memiliki variabel yang sama. Di sini sama-sama bervariabel P. Berarti itu bisa kita jumlahkan atau bisa kita operasikan ketika suatu bilangan memiliki variabel yang sama. 3P ditambah 2P berapa ya? Ya, 3P ditambah 2P itu sama dengan 5P. Jadi jelas ya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, 4M ditambah 5M sama dengan 9M. Kenapa 9M? Kembali lagi, ini memiliki suku yang sejenis. Sukunya sama-sama memiliki variabel M. Jadi ketika suku itu sejenis, memiliki variabel M, memiliki variabel yang sama, maksud Ustazah sama-sama memiliki variabel M, berarti dua suku ini bisa kita jumlahkan. 4 ditambah 5 hasilnya 9, variabelnya tetap sama yaitu M. Soal yang kedua, 5A dikurang 3A. Dilihat kembali, sukunya sama bukan? Memiliki variabel yang sama, sama-sama bervariabel A. Oke, jadi 5A dikurang 3A itu sama dengan 2A. Soal yang ketiga, 7B dikurang 2B ditambah 3B sama dengan 8B. Karena memiliki variabel yang sama, suku-sukunya sejenis, jadi bisa langsung kita operasikan. 7B dikurang 2B itu 5B, ditambah 3B itu berarti 8B. Dan yang terakhir, 9C ditambah 5 ditambah 2C dikurang 3. Ingat, di sini memiliki 4 suku dengan 2 suku sejenis ya. C dan C variabelnya sama, berarti bisa kita jumlahkan. 9C ditambah 2C itu hasilnya 11C. Sedangkan konstantanya juga kita bisa operasikan. 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Oke, sampai di sini paham? Jadi ingat ya, operasi penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan ketika dia memiliki suku yang sejenis atau memiliki variabel yang sama. Contoh selanjutnya, di sini nomor 1, 2 buka kurung 3x ditambah 2 tutup kurung ditambah 2 buka kurung 5x min 1 sama dengan berapa? Nah, sebelum kita menjumlahkan, kita harus kalikan dulu. 2 dikalikan ke dalam kurung. Kita lihat suku yang pertama. 2 dikali 3x hasilnya 6x. 2 kita kalikan juga dengan 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Selanjutnya, lihat operasi yang kedua. 2 dikali 5x hasilnya 10x. 2 dikali min 1 hasilnya min 2. Jadi, kita lihat di sini terdapat 4 suku. 6x ditambah 4 ditambah 10x dikurang 2 memiliki 4 suku. Kita lihat suku yang sejenisnya, yaitu 6x dan 10x, sedangkan 4 itu sejenis dengan min 2.
Jadi kita operasikan ya suku sejenisnya. 6x ditambah 10x hasilnya 16x, 4 dikurang 2 hasilnya 2. Jadi hasil dari soal nomor pertama adalah 16x plus 2. Lanjut soal nomor 2. 2 buka kurung 4n ditambah 2 tutup kurung ditambah 3n. Nah, kita operasikan dulu yang di dalam kurung. 2 dikali 4n dan 2 dikali 2. 2 dikali 4n itu hasilnya 8n, 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka kita tulis 8n ditambah 4 ditambah 3n tetap ya. Kita lihat di sini ada 3 suku dan hanya 2 suku sejenis, yaitu 8n dan 3n. Maka 8n dan 3n kita operasikan. 8n ditambah 3n sama dengan 11n, sedangkan 4 tidak memiliki suku sejenis, maka tetap kita tulis 4. Jadi hasil jawaban soal nomor 2 11n ditambah 4. Sampai di sini paham? Sekali lagi Ustazah tekankan, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu bisa dilakukan ketika dia memiliki suku-suku yang sejenis atau memiliki variabel yang sama dan konstanta yang sama. Paham? Oke, baiklah. Selanjutnya di sini ada tugas latihan nomor 1 sampai nomor 4. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan. Jangan lupa difoto, terus hasil jawabannya dikirimkan melalui chat pribadi kepada Ustazah ya. Jangan ada yang spam di grup. Soal yang nomor 1 itu bentuk penjumlahan. Jadi 7A ditambah 4B kalian tambahkan dengan 8A dikurang 6B. Soal yang kedua bentuk pengurangan. Jadi 7A ditambah 4B kalian kurangkan dengan 8A dikurang 6B dan seterusnya. Jangan lupa kerjakan di buku latihan, kumpulkan dalam bentuk foto melalui pesan WA pribadi. Terima kasih.